Record dulu ya. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Tadi perasaan sudah tak klik record. Oke. Jadi dalam penulisan awal fungsi ini semuanya harus sejajar, kecuali nanti di dalamnya ada if, ada for. Ya di dalam if juga harus menjorok lagi seperti itu. Nah ini aturannya. Ini namanya ada spasi seperti namanya indentasi. Namanya indentasi. Ini aturan di body atau isi fungsi. Gitu. Selanjutnya, cara memanggil fungsi. Ya, tadi kan kita sudah membuat fungsi dengan nama hello, kemudian yang pertama yaitu nama fungsi gitu ya. Isinya yang pertama print hello ini fungsi, yang kedua print hello, print world. Nah, cara memanggilnya ya. Kenapa fungsi itu harus dipanggil? Karena kalau kita jalankan program hanya seperti ini, itu nggak akan ada keluaran atau output apapun. Ini belum ada keluarannya, belum ada output. Maka kita harus memanggil agar ada outputan. Output dari fungsi ini diharapkan nanti akan tercetak tulisan print hello sama print world. Ya. Cara memanggilnya tinggal dipanggil di bawahnya, yaitu nama fungsinya. Misal ini untuk fungsi yang pertama, tadi namanya kebetulan nama underscore fungsi. Nah, ketika dipanggil nama underscore fungsi, nanti yang akan tercetak atau yang akan dijalankan yaitu tulisan hello ini fungsi. Karena yang dipanggil itu nama fungsi yang ini. Jadi cara pemanggilannya hanya seperti ini. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Nah, jadi contoh memanggilnya seperti ini. Membuat Pak, fungsi. Ya, maaf, fungsi dari ngetab itu sih buat apa, Pak? fungsi dari Tab. Indentasi. Iya. fungsi dari tab yang Yang ini. itu. Ya. Tadi perasaan sudah dijelaskan agar tidak sejajar dengan Kata kunci. kata kunci def. Karena kalau di sini kita tulis print di sini itu akan error. Karena tidak ada perbedaan antara fungsi sama kode program yang di bawahnya. Gitu. Kalau kita sejajar dengan kata kunci yang ini, itu dianggap print ini itu bukan bagian dari fungsi. Tapi kalau kita nulisnya di ada tab atau spasi, namanya indentasi, itu ini merupakan bagian dari fungsi. Seperti itu. Baik, Pak. Nah, ini contohnya ada fungsi namanya salam. Ini pembuatan fungsi sederhana. Isinya untuk ngeprint tulisan hello selamat pagi. Di sini ada indentasi yang menjorok ke kanan. Kemudian agar ini fungsinya berjalan dan ada keluaran hello selamat pagi, kita tinggal panggil nama fungsinya yaitu salam. Nanti ketika di run hasilnya seperti ini. Mungkin kalau program-program sederhana seperti ini masih bertanya-tanya buat apa kalau sederhana ini harus membuat fungsi gitu. Langsung tulisan print hello selamat pagi pun bisa. Ya, ini kan hanya sekedar contoh gitu. Nanti ada di praktikum yang lebih rumit. Oke. Kemudian kalau kita panggil fungsi berkali-kali seperti ini, salam, 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 ini juga outputnya bisa berkali-kali sesuai dengan jumlah pemanggilannya. Di sini ada 3, outputnya pun ada 3. Seperti itu.
bukan satu lagi, karena di sini yang dipanggil ada 3, berarti outputnya ada 3. Gimana? Gampang ya? Itu tadi membuat fungsi, aturannya, sama memanggil fungsi. Ada pertanyaan? Pak, tanya Pak, yang Ya. habis tanda kurung itu yang iya nggak ada titiknya apa gimana itu Pak? Yang sebelumnya. Gimana? Yang mana, Mas? Nah, yang ini. Ini? Itu kan yang iya pemanggilan fungsi. Salamnya Ya. kan pakai tanda kurung. Ya. Itu nggak disertai titik 2. Alasannya gimana Pak? Ini nggak disertai titik 2. Iya, kayak yang di atas. Oh, ini. Oke. Karena di sini aturannya tadi yang dipanggil adalah nama fungsinya. Sedangkan titik 2 ini aturan penulisan di fungsi itu sendiri, Mas Sahi. Jadi kayak semisal if itu ini untuk menandakan salah satu tanda di fungsi itu sendiri ya. Jadi nggak ikut dalam pemanggilan. Kalau kita panggil di sini titik 2, yaitu akan error. Gitu. Jadi nama yang tadi kan aturannya untuk memanggil fungsi, kita bisa memanggilnya seperti ini. Maksudnya yang dipanggil itu nama fungsinya. Tadi di awal nama fungsi itu yang mana? Nama fungsi itu yang ini, hello. Nah, tapi harus disertai dengan yang ini. Kalau hanya hello itu nanti sama dengan pemanggilan variabel. Tapi kalau fungsi itu ditandakan dengan buka kurung sama tutup kurung. Nah, titik 2 ini untuk membedakan baris pertama dari fungsi dalam pembuatan fungsi, kata kunci dan nama fungsinya dengan isi fungsinya. Jadi ini bagian dari pembuatan fungsi aja. Sedangkan yang dipanggil itu hanya nama fungsi dan diikuti dengan buka kurung sama tutup kurung. Itu Mas Sahi. Gimana? Ya Pak, makasih Pak. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada jenis fungsi. Yang pertama, ada fungsi dengan parameter. Parameter itu apa dan letaknya di mana? Kita lihat. Parameter adalah variabel yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi. Kalau tadi kita membuat fungsi dengan kata kunci def, nama fungsinya, kemudian hanya buka kurung sama tutup kurung. Di sini ada fungsi ternyata yang fungsi dengan parameter. Parameter itu letaknya ternyata di dalam buka kurung sama tutup kurung ini. Nah, nanti pembuatannya itu seperti ini. Jadi, fungsinya apa? Kenapa di sini harus ada parameter? Nah, kita lihat ke contoh. Misal seperti ini. Kita membuat suatu program fungsi yang isi fungsinya itu fleksibel sesuai dengan inputan dari user gitu ya. Kalau tadi fungsi salamnya itu langsung ditentukan, yang dicetak print itu misal hello selamat pagi. Nah, sekarang dengan fungsi parameter ya, kita bisa membuat variabel yang atau parameter di dalam fungsi. Yang kan nama fungsinya salam, parameternya ucapan. Nah, di sini kalau tadi yang langsung di print itu ada tulisannya print hello selamat pagi, yang sekarang itu yang di print apa? Parameter ucapannya. Nah, cara pemanggilannya itu sedikit berbeda dengan fungsi yang pertama tadi dengan tanpa parameter. Kalau tadi hanya nama fungsinya, salam. Kalau sekarang nama fungsi, kemudian disertai dengan isi dari parameternya. Salam, selamat siang.
nanti outputnya yaitu selamat siang yang ini. Nah, selamat siang yang inilah disebut dengan parameter. Jadi urutannya nanti ini lari ke atas, masuk ke sini, masuk ke variabel yang ini, ke parameter yang ini, terus ke bawah, di bawah parameternya diapain, ternyata di print. Seperti itu. Jadi ada inputan ketika proses pemanggilan fungsi. Gitu. Ini fungsi dengan parameter. Kemudian, kalau parameternya lebih dari satu, bisa nggak? Bisa. Di sini contohnya membuat fungsi dengan parameter untuk menghitung luas segitiga dengan parameter alas sama tinggi dipisahkan dengan koma. Nah, nanti di sini isi programnya yaitu luas sama dengan mengambil parameter alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian dicetak luasnya. Nah, nilai alas sama tinggi itu dari mana? Dari sini, dari pemanggilan fungsi. Nah, dipanggil nama fungsinya luas segitiga, kemudian ditambahkan parameter untuk alas dan untuk tingginya 4 sama 6, maka dia akan lari ke atas 4 sama 6, kemudian ke bawah 4 kali 6 dibagi 2. Isinya ketemunya print luas segitiga sama dengan 12. Seperti itu. Ketika memanggil fungsi yang luas segitiga ini, kalau kita tidak menyertakan parameter, itu akan error. Atau kita meletakkan parameter hanya satu, itu akan error. Meletakkan parameter lebih dari 2 akan error. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan di atas. Harus sesuai. Di sini cuma 2, berarti parameternya yang diinputkan di bawah, ya 2 juga. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas? Oke, kalau nggak ada. Nah, sekarang ada fungsi lagi jenis lainnya. Dia namanya fungsi yang mengembalikan nilai. Ya, ini makin rumit ya. Makin rumit. Apa maksudnya mengembalikan nilai? Ya, kita coba di sini baca penjelasannya dan perhatikan contohnya. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai biasanya disebut dengan prosedur. Namun kadang kita butuh hasil proses dari fungsi untuk digunakan pada proses berikutnya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan dari output dari fungsi itu bisa digunakan di fungsi yang lainnya. Ya. Maka fungsi harus mengembalikan nilai dari hasil pemrosesannya. Cara mengembalikan nilai adalah menggunakan kata kunci return, lalu diikuti dengan nilai atau variabel yang akan dikembalikan. Contohnya ini nanti ya. Outputnya apa? Kita lihat di bawah. Nama fungsinya ini apa, Mas, teman-teman? Nama fungsinya? Luas persegi, Pak. Luas persegi, ya. Nama fungsinya luas persegi. Apakah di sini ada parameter? Ada parameter enggak? Ada Nama parameternya apa? sisi. 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 Kemudian parameter sisi di bawah digunakan untuk apa? Digunakan untuk Menghitung luas. yang dipanggil di sini. Menghitung di variabel luas. Nah, ini parameter sisi dikali sisi. Kemudian akan menghasilkan luas. Ini bukan print lagi, tapi return ya. Apa bedanya print sama return? Ya, nanti kita coba lihat. Ini contohnya. Apa kira-kiranya beda dengan tadi yang luas segitiga? Ada yang bisa menjelaskan?
Apa bedanya? Yang tadi kok persen F, yang sekarang persen D, Pak. Oh, yang tadi persen F, sekarang persen D. Persen F. Oh, ini. Ya, itu salah satu perbedaan ya. Tapi intinya bukan di situ perbedaannya. Coba cari yang lainnya. Tapi nanti saya jelaskan apa itu persen F sama persen D. Tidak di dalam kurung, Pak, yang luasnya, Pak. Yang luasnya tidak di dalam kurung. Yang sisi dikali sisi. Yang sisi kali sisi. Sebelahnya pakai kurung kayaknya. Yang mana ini? Iya, Pak. Enggak, perbedaan dengan yang ini. Dengan yang ini, fungsi yang ini. Fungsi luas segitiga. Oh, ini, kurung ini. Iya. Oh, ya, oke. Tapi bukan itu inti dari perbedaannya. Yang ada yang bisa menebak? Ini. Coba perhatikan lagi, perhatikan. Ingat-ingat. Oh iya, iya. Oh iya, apa Mas Sahi? Coba bedakan sama ini. Itu tadi yang Ukuran perseginya, Pak. Hah? Yang luas perseginya kan di sini apa? Pakai angka 6. Oh, terus? Yang di sebelumnya itu apa? Nah, di Ini, sini ada 2, Pak. oke. Ya, belum nemu ya. Belum nemu itu. Ya, itu salah satu perbedaannya, tapi perbedaan bukan yang dimaksud saya ya. Di sini maksud saya perbedaannya adalah kalau tadi kan jenis fungsinya dengan parameter. Parameternya lebih dari satu. Oke, di sini ada 2. Nah, jenis fungsi yang sekarang saya jelaskan yaitu fungsi yang mengembalikan nilai. Ya, di sini tadi ada kata kunci return. Nah, inilah perbedaannya. Kalau tadi untuk menghasilkan luas dan sampai menghasilkan angka 12 ini, kita di sini ada perintah setelah dihitung luasnya, itu di print kan. Print luas. Ya. Kemudian cara pemanggilannya seperti ini, nama fungsi, kemudian parameter, nilai parameternya. Ya, perhatikan di bagian yang bawah. Di sini oke, dihitung luasnya juga. Anggap ini luas segitiga deh. Anggap ini luas segitiga. Tapi di sini nggak ada perintah print. Tapi ada kata kunci return. Return artinya mengembalikan nilai luas. Nah, ternyata cara pemanggilannya itu berbeda dengan yang tadi. Print-nya itu ternyata di sini, dalam proses pemanggilan. Print-nya ternyata dalam proses pemanggilan. Print luas persegi ini hanya tulisan biasa saja. Kemudian di sini baru dipanggil nama fungsinya yaitu luas persegi dan parameternya yaitu 6 untuk sisi. Itu perbedaannya. Jadi fungsi luas persegi itu akan menghasilkan nilai 6. Akan sama kayak variabel. Dia memiliki nilai 6. Kalau tadi yang ini luas segitiga itu tidak ada nilainya. Nilainya malah di luas. Kalau yang sekarang ini itu nilainya ditransfer dari luas ke luas persegi. Variabel luas nilainya sekarang kan misal 36 terus ditransfer ke luas persegi.
Kalau di sini pemanggilannya hanya seperti ini printnya nggak ada, hanya luas persegi saja, itu nggak akan ada keluarannya tanpa ada print. Ya itu diingat-ingat aja dulu, nanti mungkin pas praktek ya lebih paham gitu ya. Tapi intinya di sini perbedaannya, fungsi ini sama seperti variabel, dia akan memiliki nilai gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Tadi antara persen %D sama persen %F itu seharusnya di mata kuliah sebelumnya sudah dijelaskan sih. Persen %F ini untuk menyatakan suatu nilai yang bilangannya pecahan float, kepanjangan dari pendekan dari float. Kalau yang ini saya lupa kepanjangannya apa, tapi ini fungsinya untuk yang bilangan bulat pecahan, bilangan integer. Maka dia bulat 36. Kalau tadi diperhatikan yang persen %F, kenapa di sini ada 12,0000, padahal hasilnya itu hanya 12. Karena di sini ada persen %F. Kalau ini diganti dengan persen %F, hasilnya pun akan 36,0000 dan seterusnya. Oke. Nah, ini penjelasannya di sini ya, nanti dibaca. Jadi sudah saya jelaskan. Saya lewati. Nah, ini tadi fungsi dengan nilai balikan itu dapat digunakan oleh fungsi yang lainnya. Di sini ada dua fungsi, yaitu luas persegi sama volume persegi. Rumus luas persegi kan sisi kali sisi. Sedangkan rumus volume persegi yaitu sisinya ditambah 1. Sisi kali sisi kali sisi. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan nilai dari luas persegi di atas digunakan di bawah untuk menghitung volume. Ini menghasilkan luas yang nilainya sisi kali sisi. Kan ini sudah sisi kali sisi, kurang yang sisi yang satu lagi. Maka di sini dipanggil di variabel volume sama dengan luas persegi ini mengambil dari sini. Luas persegi, parameter sisi, kemudian tinggal dikalikan parameter sisi yang ini. Jadi fungsi yang luas persegi digunakan di fungsi yang di bawah. Itu fungsinya dari kegunaan dari fungsi yang mengembalikan nilai. Gitu. Makin ruwet. Ya, nanti akan lebih paham ketika dipraktekkan. Saya lanjutkan, waktunya akan segera habis. 2 menit lagi coba saya lakukan presensi. Nah, dalam pembuatan fungsi di sini harus diperhatikan ada yang namanya variabel global sama variabel lokal, gitu ya. Kita langsung ke contoh saja. Ya, di sini saya referensinya dari website namanya Petani Kode. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Nah, variabel global itu letaknya biasanya di paling atas kode program variabel global, dan sifat dari variabel global itu bisa digunakan dimanapun, di setiap kode program itu bisa. Tapi kalau yang variabel lokal, nama yang ini, nama yang ada di fungsi help itu tidak bisa dipakai di luar fungsi help ini. Variabel nama yang di dalam ini hanya bisa diakses di dalam fungsi itu sendiri. Ya. Menurut teman-teman, kenapa di sini outputnya nama Petani Kode versi 1.0.0, nama programku versi 1.0.2?
Ada yang bisa menjelaskan? Variabel yang ini menurut teman-teman dipanggil di mana? Dipanggil di Yang pertama, yang mana? Ini? yang bawahnya, Pak. Ini? Mas, ya. Oke, ya betul. Jadi variabel ini itu dipanggil di sini. Sebenarnya variabel yang ini itu juga bisa dipanggil di sini. Tapi di sini sudah dipanggil dulu nama variabel yang lokal. Tapi untuk nama variabel yang ini, nama sesuai dengan programku, kemudian dipanggil di sini, di luar dari fungsi help, itu nggak bisa. Itu kegunaan dari variabel global. Gitu. Nanti akan ada contohnya di praktikum besok ya. Kemudian, ya itu penjelasan sebelumnya, dan ini dicoba nanti ya, latihan setelah praktikum aja. Nanti praktikum dulu, nanti ini dicoba gimana caranya membuat fungsi dan menghasilkan keluaran seperti ini. Ketika dimasukkan angka 3, maka outputnya seperti ini, diinputkan angka 4, maka outputnya seperti ini. Ini udah banyak sih referensinya, kalau mau mencari dari sekarang, boleh. Tapi untuk besok saja saat praktikum, proses pengerjaannya. Gitu. Sementara itu, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan sambil saya melakukan presensi karena waktunya udah hampir habis. Ya, Modulnya boleh minta di-share di grup kan? Boleh nggak, Pak? ya boleh banget nanti di-share di kuliah online ya. Pak, Ya. saya mau nanya, Mm-mm. yang return sama yang satu itu bisa digabungkan, bisa nggak ya Pak? Ya bisa. Tadi ada contohnya. Berarti harus beda-beda variabelnya atau gimana Pak? Ya beda nama fungsinya. Nanti fungsi yang menggunakan return atau kembalian bisa digunakan di fungsi yang tanpa kembalian. Fungsi dengan parameter tapi tidak dengan pengembalian nilai. Gitu. Ada lagi silakan sambil saya ini ya presensi ya. Dan Tanti Hadir. bagus. Hadir, Pak. Kirlana Hadir, Pak. Ganti Hadir, Pak. Ricardo Di chat, Pak. iya oke. Rido Hadir, Pak. Yosef nggak ada. Afnastasia Hadir, Pak. Saifu Hadir Pak. Hanan Hadir. Hanan Mana hadir, Pak? Elkana Hadir Pak. Ahmad oke. Anjar Hadiroh, Pak. Munifadun Hadir, Pak. Kali Hadir, Pak. Ian Hadir, Pak. Jamal Hadir Pak. Naufal Hadir, Pak. Rizal Hadir, Pak. Hans halo Hadir, Pak. Hans, Pak. Tegar Hadir, Pak. Satira Hadir, Pak. Dwi Hadir, Pak.
Kamelia, Hadir, Pak. Hafid, Hadir Pak, hadir Pak. Hasnawi, Hadir Pak. Mulki, Hadir Pak, hadir. Arizik, Hadir Pak. Zahi, Hadir, Pak. Tio, Fatur Rahim, Hadir Pak. Charlie, Hadir, Pak. Ifsa, Ifsa, Hadir Pak. Ahmad Hadir, Pak. Fahreski, Hadir Pak. Fikri, Hadir. Raudak, Hadir, Pak. Faiz, Hadir Pak. Husen, Maaf, Pak, untuk Husen tadi katanya kuotanya tiba-tiba habis. oh gitu. Tapi udah hadir. Tadi hadir nggak, Mbak? Sudah, Pak, tadi di awal. Dila, Dila, halo, Trititis, Hadir Pak. oke. Dila ada nggak? Itu nyama aktif Pak. Apa? Orangnya ada ya? Akunnya ada. Akunnya ada. Berarti dia pergi. Tinggal tidur kayaknya, Pak. Ya. Meninggalkan. Oke. Sementara itu ya untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Sampai ketemu besok hari Rabu di praktikum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.